tentang bulan Rajab, yang mana para ulama membahas tentang bulan Rajab, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Pada Jumat kali ini yang ingin ditekankan adalah dua hal, dan ini juga sangat ditekankan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Kalau kita ingin sukses pada bulan-bulan berikutnya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan setelahnya, maka kuncinya adalah bulan Rajab. Kalau kita sudah mempunyai kunci, maka kita bisa membuka. Kalau kita belum mempunyai kunci, kita tidak akan pernah bisa membuka. Dua amalan yang ditekankan. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai orang yang telah menghitamkan catatan amalnya dengan dosa-dosa, maka putihkanlah dengan taubatan nasuha. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, wahai orang yang telah menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, perbaikilah pada sisa umur yang masih ada ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Musim-musim kebaikan paling bagus, yang pertama dan fokus serta prioritas adalah taubatan nasuha. Perjalanan menuju Allah itu dimulai dengan taubat, bersih-bersih diri dulu. Kita semua manusia pasti mempunyai dosa. Tidak ada orang yang suci siapapun dia kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ini orang kotor. Hanya saja kotoran-kotoran kita ditutupi oleh Allah sehingga kita tampak baik. Para salafus saleh mengatakan, kalau dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang berani di samping saya, karena bau saya busuk. Tapi dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah, dan kita berharap nanti hari kiamat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, taubat. Al-Quran dari awal sampai akhir, As-Sunnah dari awal sampai akhir memerintahkan kita segera bertaubat, enggak pakai lama. Jadi taubat itu enggak pakai lama. Terjerumus dalam dosa langsung taubat, terjerumus dalam dosa langsung taubat. Karena orang beriman itu selalu tergoda. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang mukmin itu selalu berbuat dosa. Tapi orang mukmin, innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Seorang mukmin itu selalu tergoda, selalu terjerumus dalam dosa. Tapi orang mukmin itu rajin taubat. Setelah taubat dia lupa lagi, berbuat dosa lagi, lalu dia diingatkan dan dia sadar kembali, dia taubat lagi. Jadi manusia berbuat dosa, mengulang-ulang dosa itu wajar, manusiawi. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, kalau manusia ini suci semuanya, nggak punya dosa, oleh Allah dimusnahkan, diganti makhluk-makhluk yang berbuat dosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi orang berbuat dosa itu manusiawi. Yang penting segera tobat.
Segera taubat walaupun berkali-kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang berbuat dosa." Kata Nabi, dicatat dosanya. Lalu sahabat itu bilang, kemudian dia taubat ya Rasulullah, diterima taubatnya. Kemudian dia berbuat dosa ya Rasulullah, dicatat dosanya. Kemudian dia taubat ya Rasulullah, diterima taubatnya. Kemudian dia berbuat dosa ya Rasulullah, dicatat dosanya. Kemudian dia taubat ya Rasulullah, diterima taubatnya. Sampai kapan? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah enggak pernah bosan menerima taubat kita sampai kita yang bosan untuk taubat. Allah itu enggak pernah bosan menerima taubat kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga mengatakan seperti itu. Lalu ada yang tanya, wahai sahabat Ali, sampai kapan seperti itu? Kata Sayyidina Ali, hatta yakuna syaitan huwal mahsur, sampai setan itu menyesal. Jadi setan itu menyesal. Setan itu merasa kena prank. Kalau orang berbuat dosa itu setan seneng. Setan yakin ini teman saya di neraka. Lalu dia taubat, setan itu menyesal, nggak jadi temannya di neraka. Ma'asyiral muslimin, taubat. Ya, mari bulan Rajab ini kita bersih-bersih diri. Urusan kita dengan Allah kita selesaikan. Urusan kita dengan makhluk kita selesaikan. Belum tentu tahun depan kita ketemu bulan Rajab. Kita taubat, kita menyesal, tidak berbuat lagi. Janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang lain, selesaikan. Tidak pakai lama, sekarang juga. Karena setan selalu datang mengatakan, jangan sekarang taubatnya, besok saja, besok lusa saja, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Tujuan setan adalah kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Jangan tertipu oleh usia Anda yang masih muda. Jangan tertipu oleh kesehatan Anda. Silakan Anda lihat di kuburan, berapa banyak orang yang masih muda, sehat walafiat, ternyata meninggal dunia. Harapannya kita mati setelah taubat, kita mati tidak membawa dosa lagi, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebuah ayat. Ayat ini adalah ayat yang membuat kita tidak pernah putus asa. Ayat yang memotivasi untuk selalu berharap kepada Allah. Surat Az-Zumar 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Ini ayat luar biasa. Yang dipanggil oleh Allah di ayat ini bukan orang suci. Yang dipanggil oleh Allah di ayat ini orang-orang yang kotor, orang-orang yang berada di lembah hitam. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada orang yang bertanya, "Ustadz, saya sudah berbuat dosa 40 tahun. Semua dosa sudah saya lakukan. Semuanya lengkap. Semua dosa besar dilakukan. Sering berbuat dosa, banyak dosanya, besar dosanya. Saya mau taubat Ustadz. Apakah Allah menerima taubat saya?" Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukan hanya menerima taubatmu, tapi Allah cinta kepadamu. Allah senang dengan taubatmu. Kamu ditunggu oleh Allah, kapan taubat, kapan taubat, kapan taubat. Allah sangat senang kalau ada hamba yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum roh berada di kerongkongan. Amalan yang kedua, jangan menyia-nyiakan waktu. Ma'asyiral muslimin, bayangkan Anda semuanya sudah berada di kuburan. Bayangkan kita sudah mati, kita di kuburan.
Kira-kira ketika kita sudah di kuburan itu, apa keinginan kita? Coba bayangkan Anda di kuburan, Anda kepingin apa di kuburan itu? Insya Allah semuanya sepakat, saya ingin kembali ke dunia, saya ingin memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Waktu itu mahal, waktu adalah nikmat yang besar dari Allah yang sering kita abaikan. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, as-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mari kita lihat hari-hari kita, berapa banyak waktu kita buang cuma-cuma, terutama untuk ini, untuk mainan HP berapa jam, enggak ada faedahnya sama sekali. La dunya wala akhirah, la min Yusuf wala min Gomisuh. Enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Gayanya aja sibuk, dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Mari kita manfaatkan waktu kita. Apalagi yang sudah umur 40 itu sudah lampu kuning, umur 60 sudah lampu merah. Anda ukurannya adalah sudah berada di kuburan. Kalau kita masih menyia-nyiakan waktu, nanti kita pasti menyesal. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.